Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Lestari dengan NIM B11 2022 Di sini saya akan membahas tentang global supply chain model pada perusahaan Tesla. Yang pertama ada company profile. Tesla didirikan pada tahun 2003. Misi Tesla adalah untuk mempercepat munculnya transportasi berkelanjutan dengan membawa mobil listrik pasar massal yang menarik ke pasar sesegera mungkin. Sementara visinya adalah untuk mengembangkan perusahaan mobil abad ke-21 yang menarik dengan mendorong transisi dunia ke kendaraan listrik. Pendirinya yaitu Elon Musk, J.B. Straubel, Martin Eberhard, Mark Tarpenning, Lan Rick. Kantor pusatnya itu terletak pada Palo Alto, California, Amerika Serikat. CEO-nya yaitu Elon Musk. Tesla bergerak di industri otomotif dan energi terbarukan. Produk utamanya yaitu yang pertama mobil listrik, Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, dan Roadster. Yang kedua, produk energi, Powerwall, Powerpack, Solar Roof, dan solusi energi terbarukan lainnya. Yang ketiga, perangkat lunak dan sistem pengemudi otonom, autopilot, dan full self-driving. Jumlah karyawan sekitar 127.000 per 2023. Selanjutnya ada statistik utama. Yang pertama ada pendapatan tahunan. Tesla telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2022. Pendapatan tahunan mencapai 81 miliar 462 juta, meningkat dari 53 miliar 823 juta pada tahun 2021. Untuk tahun 2023, pendapatan diproyeksi mencapai 96 miliar 773 juta. Ini mencerminkan tren positif dalam penjualan kendaraan listrik dan ekspansi bisnis Tesla di berbagai pasar global. Yang kedua, posisi pasar. Tesla merupakan salah satu pemimpin pasar dalam industri kendaraan listrik. Perusahaan ini dikenal karena inovasi teknologi dan produk berkualitas tinggi yang telah membantunya mempertahankan posisi dominan di pasar. Pada tahun 2022, Tesla menguasai sekitar 20% dari total penjualan kendaraan listrik di Amerika Serikat dan juga memiliki pangsa pasar yang signifikan di Eropa dan Asia. Dengan peluncuran model baru dan pengembangan infrastruktur pengisian daya yang lebih luas, Tesla terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam transisi menuju mobilitas berkelanjutan. Berikutnya ada company produk. Yang pertama ada mobil listrik itu Tesla Roadster, diluncurkan pada tahun 2008. Tesla Roadster adalah mobil sport listrik dua kursi yang menggunakan platform dari Lotus Elise. Performanya yaitu mampu menempuh jarak hingga 394 km dengan satu kali pengisian daya dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 96 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik. Harganya sekitar 109.000 dolar. Yang kedua ada Model S, sedan listrik yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Model S ini dikenal karena desainnya yang elegan dan teknologi canggih. Performanya yaitu tersedia dalam beberapa varian, termasuk model S Plaid yang dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 2 detik dengan jangkauan maksimum mencapai 628 km. Fiturnya yaitu dikenal dengan sistem autopilot dan layar sentuh besar untuk infotainment. Harga mulai dari sekitar 107.000 dolar. Selanjutnya ada Tesla Model X. SUV listrik yang diluncurkan pada tahun 2015. Model X memiliki desain pintu belakang gullwing yang unik. Performanya mampu mengangkut hingga 7 penumpang dengan jangkauan maksimum sekitar 475 km dan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu sekitar 2,7 detik.
Fiturnya dikenal dengan ruang kabin yang luas dan fitur keselamatan canggih. Harga mulai dari $119.000. Selanjutnya ada model 3 diluncurkan pada tahun 2016 sebagai sedan yang lebih terjangkau. Model 3 dirancang untuk memenuhi permintaan pasar akan mobil listrik yang lebih ekonomis. Performanya dapat menempuh jarak hingga 402 km dengan satu kali pengisian daya dan dilengkapi dengan fitur autopilot. Fiturnya memiliki layar sentuh berukuran 15 inci dan berbagai sistem bantuan pengemudi. Harga mulai dari $39.000. Selanjutnya ada model Y, SUV kompak yang diluncurkan pada tahun 2020. Model Y merupakan versi lebih kecil dari model X. Performanya yaitu varian long range dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu sekitar 48 detik dengan jangkauan maksimum mencapai 532 km. Fiturnya memiliki ruang kabin yang luas dan dilengkapi dengan teknologi self-driving. Harga mulai dari $52.000. Selanjutnya ada Cybertruck, truk pick-up listrik futuristik yang diperkenalkan pada tahun 2019 dengan desain yang sangat berbeda dari kendaraan lain di pasaran. Performanya mampu menempuh jarak jauh dan memiliki kemampuan off-road yang baik meskipun pengiriman ke konsumen belum dimulai hingga akhir tahun 2023. Fiturnya dikenal karena ketahanan materialnya dan berbagai opsi konfigurasi dan kebutuhan pelanggan. Company produk yang kedua ada produk energi. Yang pertama Tesla Powerwall adalah sistem penyimpanan energi berbasis baterai yang dirancang untuk penggunaan rumah tangga. Produk ini memungkinkan penggunaan untuk menyimpan energi dari sumber terbarukan seperti panel surya dan menggunakannya saat diperlukan, seperti pada malam hari atau saat terjadi pemadaman listrik. Yang kedua, Tesla Powerpack adalah sistem penyimpanan energi yang dirancang untuk penggunaan komersial dan industri. Produk ini merupakan bagian dari lini Tesla Energi dan dirancang untuk menyediakan solusi penyimpanan energi dalam skala besar, memungkinkan bisnis dan utilitas untuk mengelola konsumsi energi dan memanfaatkan sumber energi terbarukan secara efisien. Nah, yang terakhir ada Solar Roof adalah salah satu inovasi terbaru dari Tesla yang menggabungkan fungsi atap dengan teknologi panel surya. Produk ini dirancang untuk menyediakan solusi energi terbarukan yang estetis dan fungsional, menggantikan atap tradisional dengan atap yang dapat menghasilkan listrik dari sinar matahari. Fitur umum produk Tesla yaitu autopilot dan full self-driving, sistem otonom yang membantu pengemudi dalam berkendara dengan fitur seperti cruise control adaptif dan lane keeping. Pembaruan over-the-air memungkinkan mobil mendapatkan pembaruan perangkat lunak secara langsung tanpa perlu ke bengkel. Yang ketiga, supercharger network, jaringan pengisian cepat yang memungkinkan pengisian daya baterai dalam waktu singkat. Selanjutnya, Tesla memiliki beberapa fasilitas utama pabrik dan pusat distribusi yang terbesar di berbagai negara. Berikut adalah beberapa fasilitas penting dari Tesla. Yang pertama ada Gigafactory. Gigafactory yang pertama itu di Nevada, Amerika Serikat, dikenal juga sebagai Gigafactory untuk baterai. Pabrik ini adalah hasil kerjasama Tesla dan Panasonic untuk memproduksi baterai lithium ion dalam jumlah besar. Gigafactory 1 juga memproduksi powertrains dan sistem penyimpanan energi seperti Powerwall dan Powerpack. Yang kedua, Gigafactory 2 terletak di Buffalo Network, New York, Amerika Serikat. Fasilitas ini fokus pada produksi panel surya dan produk energi terbarukan lainnya seperti solar roof. Gigafactory yang ketiga terletak di Shanghai, China. Fasilitas ini adalah pabrik Tesla pertama
di luar Amerika Serikat. Gigafactory 3 memproduksi model 3 dan model Y untuk pasar Cina serta untuk mengekspor ke negara lain. Selanjutnya, Gigafactory 4 terletak di Berlin, Jerman. Terletak di Grünheide. Gigafactory Berlin memproduksi model Y dan memiliki fokus dan produksi baterai dan komponen kendaraan listrik. Gigafactory 5 terletak di Austin, Texas, Amerika Serikat, juga dikenal sebagai Giga Texas atau Giga Austin. Pabrik ini memproduksi model Y dan akan mulai memproduksi Cybertruck. Gigafactory Austin juga berfokus pada produksi baterai dan powertrain. Yang kedua, ada pabrik mobil Tesla. Fremont Factory terletak di California, Amerika Serikat. Ini adalah pabrik utama Tesla di Amerika Serikat yang telah ada sejak awal. Fremont memproduksi beberapa model Tesla, termasuk model S, model 3, model X, dan model Y. Yang ketiga, pusat distribusi dan layanan. Pusat pengiriman delivery center, Tesla memiliki pusat pengiriman di berbagai kota besar di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk memfasilitasi penyerahan kendaraan kepada pelanggan. Yang kedua, pusat pelayanan service center. Tesla juga mengoperasikan pusat layanan untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan listrik Tesla. Pusat layanan ini tersebar di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Yang keempat, ada Tesla Supercharger Network, merupakan bukan pabrik atau pusat distribusi tradisional. Tesla juga memiliki jaringan supercharger yang tersebar di seluruh dunia. Supercharger adalah stasiun pengisian cepat untuk kendaraan listrik Tesla yang memungkinkan pengisian baterai dalam waktu singkat dan mendukung pengguna Tesla dalam perjalanan jauh. Fasilitas ini mendukung ekspansi dan produksi kendaraan listrik Tesla secara global, yang sejalan dengan visi Tesla untuk mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Selanjutnya ada company operation area pada perusahaan Tesla. Yang pertama, Tesla memiliki pabrik-pabrik di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, Fremont dan Texas, China, Shanghai, dan Eropa, Berlin. Pabrik ini memproduksi kendaraan listrik dan baterai serta mendukung ekspansi global. Yang kedua, Tesla berfokus pada inovasi kendaraan listrik, baterai, dan teknologi otonom melalui pengembangan sistem autopilot dan kendaraan listrik yang lebih efisien. Yang ketiga, dengan model integrasi vertikal, Tesla mengendalikan hampir seluruh rantai pasokannya, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk akhir, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Yang keempat, Tesla menjual produknya langsung ke konsumen melalui store atau platform online, serta memiliki jaringan supercharger untuk pengisian daya kendaraan. Yang kelima, Tesla juga beroperasi dalam sektor energi, memproduksi solusi penyimpanan energi dan panel surya melalui Tesla Energy, seperti solar roof dan Powerwall. Yang keenam, Tesla mengandalkan branding yang kuat tanpa iklan tradisional melalui media sosial dan pengaruh CEO Elon Musk serta pengalaman pengguna. Selanjutnya, gambar ini merupakan tahapan supply chain Tesla secara global. Berikut adalah penjelasan rinci dari tahapan tersebut. Yang pertama ada raw material extraction, ekstraksi bahan baku. Proses dimulai dengan penambangan bahan mentah seperti lithium, nikel, kobalt, dan grafit yang digunakan dalam pembuatan baterai listrik. Lokasi utama untuk ekspansi ekstraksi bahan baku terlihat di Afrika dan beberapa wilayah lain seperti Amerika Serikat, Amerika Selatan, Australia, dan Asia. Yang kedua, raw material sheet. Setelah bahan baku diekstraksi, bahan ini dikirim ke lokasi penyimpanan dan pemrosesan awal. Ini melibatkan proses pemurnian bahan mentah sebelum dikirim ke pabrik manufaktur. Yang ketiga, gigafactories atau pabrik pabrik besar Tesla. Tesla memiliki beberapa gigafactory yang berlokasi strategis di seluruh dunia. Pabrik ini bertanggung jawab untuk memproduksi komponen baterai dan kendaraan listrik. Contoh lokasi gigafactory terlihat di Amerika Utara,
Eropa dan Asia. Yang keempat, manufacturing production atau produksi manufaktur. Di sini bahan baku yang sudah diproses digunakan untuk merakit baterai, motor listrik, dan kendaraan Tesla. Fasilitas manufaktur menggabungkan teknologi canggih untuk merakit mobil listrik dalam skala besar. Yang kelima ada electric production. Tesla tidak hanya memproduksi mobil listrik, tapi juga berfokus pada produksi energi bersih melalui panel surya dan teknologi penyimpanan energi seperti Powerwall dan Powerpack. Ini didukung visi Tesla untuk energi berkelanjutan. Yang keenam, Global Transportation Routes. Produk jadi setelah mobil listrik dan komponen baterai dikirim ke seluruh dunia melalui jalur transportasi darat, truk Tesla, laut, kapal kargo, dan distribusi logistik lainnya. Rute transportasi global ini menghubungkan lokasi manufaktur dengan pasar konsumen. Yang ketujuh, global distribution. Tahap terakhir adalah distribusi produk ke pusat-pusat penjualan, layanan Tesla, dan langsung ke pelanggan. Tesla memiliki jaringan distribusi global yang mencakup showroom dan layanan di berbagai negara. Selanjutnya ada kelebihan supply chain perusahaan Tesla. Yang pertama, integrasi vertikal. Tesla menerapkan model integrasi vertikal yang memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan hampir setiap aspek dari rantai pasokannya, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Hal ini membantu mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, sistem ERP, WRP. Perusahaan menggunakan sistem Enterprise Resource Planning yang dikembangkan sendiri, dikenal sebagai WRP. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dan satu platform, memungkinkan pengelolaan proses dan secara real time, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem ini, Tesla dapat memproses pesanan dan manajemen inventaris dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, pengurangan biaya dan inventaris rendah. Tesla fokus pada pengurangan biaya dengan menjaga tingkat inventaris yang rendah. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya penyimpanan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pasar dengan lebih cepat. Model ini juga mendukung penghematan waktu dan tenaga kerja. Yang keempat, ada keunggulan kompetitif. Dengan strategi rantai pasok yang efisien, Tesla mampu memberikan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Meskipun menghadapi tantangan seperti kelangkaan chip semikonduktor, Tesla berhasil meningkatkan presentasi produk yang dikirimkan kepada konsumen akhir. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar yang sulit. Yang kelima, fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Tesla berkomitmen terhadap inovasi, berkelanjutan, dan praktik ramah lingkungan dalam proses produknya. Ini tidak hanya menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan, tetapi juga menciptakan citra positif bagi perusahaan di pasar global. Selanjutnya, ada kekurangan supply chain perusahaan Tesla. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas. Model integrasi vertikal yang diterapkan oleh Tesla dapat mengurangi fleksibilitas dalam desain dan produksi. Ketika ada perubahan yang diperlukan dalam model atau spesifikasi produk, proses ini bisa menjadi rumit dan memakan waktu, menyulitkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap permintaan pasar yang berubah. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok tertentu. Tesla sangat bergantung pada beberapa pemasok untuk komponen kunci, seperti kabel listrik dan chip semikonduktor. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko operasional, terutama ketika terjadi gangguan pasokan atau masalah logistik. Contohnya, produksi di pabrik Shanghai terhenti karena kelangkaan komponen setelah penguncian akibat COVID-19. Yang ketiga, risiko biaya yang tidak
tidak terkendali. Dengan mengadakan pemasok tertentu dan mengurangi persaingan di antara mereka, biaya untuk komponen penting bisa meningkat tanpa kontrol yang memadai. Ketika hanya ada satu atau sedikit pemasok, harga dapat meningkat secara signifikan tanpa adanya alternatif yang lebih murah. Yang keempat, krisis pasokan global. Tesla tidak kebal terhadap krisis pasokan global seperti kekurangan chip semikonduktor dan mempengaruhi banyak produsen otomotif. Krisis ini telah menyebabkan penundaan peluncuran produk baru dan mempengaruhi kapasitas produksi secara keseluruhan seperti penundaan peluncuran Tesla Roadster dan Cybertruck. Yang kelima, kompleksitas manajemen rantai pasok. Dengan banyaknya komponen yang diperlukan untuk memproduksi kendaraan sekitar 10.000 bagian, manajemen rantai pasok menjadi sangat kompleks. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dan pengendalian kualitas dan efisiensi operasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Tesla mengoperasikan global supply chain yang luas dan kompleks dengan jaringan pabrik dan distribusi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa. Model integrasi vertikal yang diterapkan Tesla memungkinkan kontrol penuh terhadap hampir setiap aspek rantai pasoknya, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Sistem ERP-WARP yang dikembangkan oleh Tesla juga memungkinkan pengelolaan rantai pasok secara lebih efisien dan real-time. Kelebihan, efisiensi dan kontrol. Integrasi vertikal memungkinkan Tesla mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ERP yang kuat, WARP mendukung pengelolaan pesanan dan inventaris secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada inovasi dan keberlanjutan. Fokus pada keberlanjutan dan inovasi menciptakan citra positif di pasar. Kekurangannya, kurangnya fleksibilitas, integrasi vertikal membatasi kemampuan Tesla untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok, yaitu bergantung pada pemasok tertentu untuk komponen kritis seperti chip semikonduktor yang dapat menimbulkan resiko pasokan. Yang ketiga, risiko biaya yang tidak terkendali ketergantungan pada pemasok terbatas meningkatkan biaya dan mengurangi kompetisi harga. Optimalisasi yang diperlukan, Tesla perlu meningkatkan fleksibilitas dalam produksi dan mengurangi ketergantungan pada beberapa pemasok kunci. Diversifikasi sumber pasokan dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar akan membantu Tesla menghadapi tantangan global dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.